kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, diantaranya yang pertama yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah A. Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik. B. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. C. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah. D. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. A. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. B. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. C. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja. D. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. E. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Penggunaan analisis varian belum cukup untuk mengukur kinerja karena dalam analisis varian masih mengandung keterbatasan. Keterbatasan analisis varian diantaranya terkait dengan kesulitan menetapkan signifikasi besarnya varian. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard. Dengan balance scorecard, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non-finansial. 4 aspek balance scorecard. Yang pertama, perspektif finansial, yang kedua, perspektif kepuasan, yang ketiga, perspektif efisiensi proses internal, dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Karakteristik variabel kunci yang pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatile dan berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Yang kelima, variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara. C. Peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah diterapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau critical success factor dan indikator kinerja kunci atau key performance indicator. Yang pertama, faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja untuk kerja organisasi. Yang kedua, indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Yang ketiga, pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator biasanya diukur dalam bentuk unit. Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik.
Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dilaksanakan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas. 2. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu organisasi, program, dan kegiatan diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. 3. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. 4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. 5. Mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Dalam menilai kinerja organisasi, diperlukan indikator kerja. Indikator yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kualitas terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan, konsistensi, dan kepuasan publik. Indikator value for money. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi dua. Pertama, indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi. Kedua, indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja dapat dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat. 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan, atau bisa disebut dengan cost of input. Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan atau spending list. Suatu kegiatan rasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan. Indikator efektivitas biaya atau bisa disebut dengan cost effectiveness. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efektivitas dan efisiensi untuk memberikan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik analog dengan pelayanan masyarakat. G. Langkah-langkah pengukuran value for money. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat,
Sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. 2. Pengukuran efisiensi adalah hal penting dari ketiga pokok bahasan Valua Formoni. Dalam pengukuran kinerja Valua Formoni, efisiensi dapat dibagi menjadi 2. A. Efisiensi alokasi atau efisiensi 1. B. Efisiensi teknis atau manajerial atau efisiensi 2. 3. Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 4. Pengukuran outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.